Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang proyek startup kita ya, yang berjudul dengan Gadget On. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Ernesto Nugroho, NIM saya 2138, dan ada teman saya, Dumas Kencono, NIM-nya 2120. Dan ini yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dumas. Silakan Mas. Baik, ringkasan startup. Gadget On adalah bisnis yang bergerak pada jual beli sayur yang dilakukan secara online. Pada kasus proses jual beli sayuran secara konvensional melihat sebuah permasalahan, yaitu seperti kebanyakan proses jual beli secara konvensional dinilai kurang efektif dipandang dari karena konsumen harus pergi ke pasar untuk berbelanja. Terlebih lagi, di era sekarang ternyata kalangan ibu rumah tangga memiliki beragam kegiatan, yang tentunya ini juga termasuk sebuah permasalahan tersendiri. Satu hal yang menjadi kesulitan bagi kalangan ibu rumah tangga yaitu adalah memenuhi kebutuhan dapur. Terkadang para ibu merasa kesulitan untuk pergi ke pasar demi berbelanja kebutuhan dapur, karena harus mengurus anak atau lain sebagainya, terlebih lagi jika tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga aktivitas berbelanja di pasar kadang dilakukan seminggu sekali. Padahal keluarga sangat membutuhkan asupan dari sumber makanan yang segar. Lalu untuk stakeholder, ini foundernya Irwan Setionugroho dan co-founder saya sendiri Thomas Kencono Prasetyo. Untuk yang lainnya ini belum ada karena cuma kita berdua yang mengerjakan semuanya. Selanjutnya, deskripsi startup. Pada produk layanan, produk yang ditawarkan merupakan jasa untuk pembelian dan pengiriman sayur dan buah. Tujuan bisnis ini diharapkan untuk memajukan pertanian Indonesia, produk kesejahteraan dan kualitas petani, dan kualitas produk yang selalu stabil, sehingga pertanian Indonesia dapat tetap bertahan dan berkembang dalam dunia MEE, masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan bisnis jangka panjang. Untuk tujuan jangka panjangnya dari bisnis kami yaitu akan meningkatkan sistem penjualan produk supaya lebih luas lagi dan akan dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia agar penjualan terus meningkat. Selanjutnya, Mas Irwan. Oke, ini kita masuk di sasaran pemasaran atau target market. Yang pertama itu ukuran pasar untuk ibu-ibu dan asisten rumah tangga atau anak muda perantau yang ingin masak sayur dan malu untuk beli sayur di tukang sayur keliling ataupun malas ke pasar juga. Dan ini bisa jadi sasaran untuk mahasiswa atau mahasiswi juga yang ingin masak sendiri atau berhidup hemat dengan masak sendiri semuanya. Segmen penjualan masih naik untuk saat ini. Dan karakteristik pelanggan selalu membeli karena sudah tahu akan kualitas produk yang akan dijual oleh kami, karena sudah ada bukti dan pernah menggunakan produk dari kami itu. Dan target pendapatan itu penjualan per hari per unitnya 30. Jadi entah itu sayuran ataupun buah itu 30 kali 10.000 sama dengan 300.000. Dengan biaya kirim, satu kali biaya kirim itu 2.000, maka misal dikalikan 30 dalam 1 bulan maka ada 60.000. Diperkirakan dari jumlah pengiriman per unit 360.000 per hari. Profit kotor 360 kali 30 hari sama dengan 10.800.000 per bulan. Dan tren pasar market trends yang sangat cepat terlihat dari kebutuhan pasar yang cenderung menginginkan sayur atau buah yang berkualitas bagus. Prediksi kedepannya, penjualan sayur ini terus berlanjut untuk membutuhkan sistem penjualan yang sifatnya luas supaya meningkatkan keuntungan. Nah, untuk memenuhi permintaan pasar di masa nantinya, kita akan membuat event menarik agar customer bisnis kita lebih unggul dari pesaing bisnis lainnya. Dengan keunggulan yang kompetitif kita, harga yang terjangkau, yang sangat dinikmati oleh ibu-ibu rumah tangga atau ART. Kualitas barang yang terjamin karena diambil langsung dari petani atau dari pengepul langsung dari petaninya itu.
Terus selalu ada layanan yang selalu aktif jika Anda ingin membeli dan bertanya tentang produk-produk kami. Dan manfaat bisnis kita hanya perlu mengambil saran ke petani untuk dikirim ke pelanggan. Menghemat uang tentu saja karena kita hanya mengeluarkan modal untuk jasa kirim ke pelanggan. Memiliki kualitas baik akan membuat penjualan lebih meningkat dikarenakan pelanggan merasakan kualitas terbaik dengan harganya sesuai. Lalu strategi pemasaran kita itu segmen pasar ditujukan kepada ibu rumah tangga dan asisten rumah tangga karena membutuhkan sayuran ataupun bahan makanan yang membuat hidangan sehat dan mereka semua dengan harga yang relatif murah. Dengan diiklankan ke teman saudara agar website ini dapat pelanggan dan dapat menjangkau pasar penuh. Yang ketiga, karena produk kita berkualitas dan sangat fresh saat diterima oleh konsumen. Konsumen akan mendapat produk kualitas dengan harga yang murah ataupun terjangkau. Pelanggan potensial berasal dari kalangan ibu-ibu dan asisten rumah tangga. Lalu ada memiliki pengujian dan target operasi. Penjualan saya hanya menggunakan website dan bisa melakukan permintaan request melalui website jika ingin membeli produk. Kita berdua akan melakukan melakukan pemasaran itu sendiri dan nanti dibantu dengan marketing kita ketika kita sudah open recruitment untuk jajaran staff-staffnya itu. Lalu sumber pendapatan kita dari penjualan dan pengiriman. Strategi penjualannya juga membuat postingan di website dari teman ke teman, ada Instagram advertising juga. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami di sini hanya berdua, dan nantinya untuk mengisi stakeholder ini nanti admin sosial media, desain grafis, marketing dan pemasarannya itu kita pakainya open recruitment. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya dengan Mas Domas, saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.